Mandi semua berarti? Atau tidak ada yang mandi? Hmm. Oke, saya lanjutkan aja karena kita mulai aja ya, karena sudah apa namanya lebih 5 menit, kemudian sudah 42 orang yang hadir. Oke, kelihatan? Terlihat, Pak. Ya. Jadi ini kesimpulannya ya. Oke, saya mulai aja. Pertama adalah terima kasih udah ngumpulin tugas. Ya, tadi malam saya cek masih dapat separuh gitu ya. Oke, jadi kemarin kita udah bahas tentang masalah apa namanya progres SP ya. Jadi SP itu sejak tahun 2000 sudah meningkat, kemudian aplikasinya SP itu seperti apa. Nah sekarang kita sebelum menginjak tentang bagaimana pengukuran SP ya, alangkah baiknya kita bahas masalah tentang apa namanya, bagaimana terjadinya SP atau bagaimana terjadinya potensial yang muncul di dalam bumi gitu ya. Walaupun seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu bahwa secara hitungan eksak itu memang masih belum bisa dijelaskan lebih detail ya, tapi minimal bahwa ada beberapa teori yang sampai sekarang masih diakui sebagai sumber atau munculnya potensial diri dalam bumi gitu ya. Oke, ini jadi saya bahas tentang mekanisme dari SP. Jadi seperti yang sampaikan tadi saya barusan ya bahwa proses fisis penyebab dari sumber SP masih belum apa namanya masih belum bisa dijelaskan secara eh, eksplisit dan detail, termasuk apa namanya secara matematikanya gitu ya. Kemudian ada satu hal lagi bahwa ternyata salah satu penyebab munculnya potensial diri itu adalah air bawah tanah. Ya, artinya bahwa posisi muka air tanah itu sangat berpengaruh terhadap nilai SP. Ya. Dan juga itu yang juga menyebabkan seperti hanya geolistrik atau resis gitu ya. Tanah yang sama tapi groundwater apa namanya kandungan airnya yang berbeda, maka akan menyebabkan munculnya SP juga. Ya. Nah, salah satu yang secara fisika sudah bisa dibuktikan secara walaupun ya, secara eksperimen adalah dengan adanya aliran fluida, ya, maka menyebabkan adanya potensial. Karena sebetulnya secara fisis itu bahwa perubahan tekanan itu, ya, atau potensial eh, pressure itu identik dengan munculnya potensial ya fault itu ya, potensial atau eh, tegangan sendiri ya pada dalam bumi. Nah, kok bisa menyebabkan adanya potensial ya? Karena ketika air mengalir ada reaksi antara air dengan tanah-tanah sekitarnya, ya elektrolit dan beberapa mineral yang menyebabkan terjadinya aksi reaksi di situ, sehingga muncullah tegangan pada permukaan bumi, gitu ya. Hmm. Secara umum, ya seperti yang poin nomor 4 itu bahwa mungkin Mas John sudah membahas, ya bahwa konduktiviti listrik itu yang menghasilkan adanya potensial itu pada sebuah batuan itu sangat tergantung kepada berapa porositas, ya, kemudian mobilitas, artinya di sini mobilitas air itu adalah berapa besar permeabilitas dari batuan tersebut, ya.
Karena dengan adanya semakin mudah permilitasnya tinggi atau semakin mudah air mengalir di dalam, eee, batuan berpori itu, ya, maka biasanya semakin tinggi nilai potensial dirinya, ya. Karena di situ ketika dia mengalir, maka akan membawa muatan-muatan dari mineral-mineral seperti yang dijelaskan tadi di awal, gitu ya. Juga, selain dari aliran fluida, kemudian porositas, permeabilitas, juga sangat tergantung kepada berapa besar tekanan dan berapa besar temperatur. Ini ada kolom chat. Oh, silakan Kelvin untuk direkam, monggo. Recording in progress. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada beberapa, seperti yang saya bilang tadi, saya ulang lagi ya. Jadi, seperti hanya penduduk listrik, jadi potensial diri itu sangat tergantung kepada porositas, ya, permeabilitas, ya, yang akhirnya juga sangat tergantung kepada kandungan mineral pada batuan itu, yang menyebabkan adanya, apa namanya, perbedaan mobilitas ionik gitu ya, perbedaan, apa namanya, konsentrasi pada larutan gitu, dan juga sangat tergantung kepada temperatur dan tekanan, ya. Ya, dari poin-poin itu maka kemudian ada 4 tipe, munculnya SP yang sudah disepakati oleh para ilmuwan sekaligus sebagai, sumber munculnya, SP dan bagaimana mekanisme SP itu muncul, ya. Jadi ada 4 poin, pertama adalah potensial elektrokinetik, ya. Berarti di sini namanya kinetik berarti ada pergerakan, ada perubahan, ada pergerakan elektron di situ ya, elektron atau ionik-ionik, ya, ada mobilitas di sini. Kemudian ada potensial termoelektrik, berarti ada kata kuncinya adalah di sini adalah adanya perubahan temperatur, ya. Kemudian yang ketiga elektrokimia, berarti di sini ada perubahan, chemical atau kimia, ya. Seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, bisa jadi elektrochemical potensial itu akibat adanya perubahan atau perbedaan konsentrasi atau molaritas pada sebuah, batuan yang larutannya bisa sama atau beda. Ya. Kemudian yang terakhir adalah potensial mineralisasi atau potensial mineral yang ini memang, eee, dikenal dengan teori satu Mane, ya, yang menjelaskan kenapa, apa namanya, terjadinya perbedaan atau perubahan SP pada batuan-batuan yang mengandung mineral logam khususnya, ya. Oke, kok nggak bergerak. Oke, ini adalah elektrokinetik potensial, ya. Jadi karena dia merupakan proses pergerakan, ya, bisa jadi adalah fluida di dalam sebuah batuan yang berpori, maka fluida itu mengalir berarti apa? Kata kuncinya adalah ketika dia mengalir berarti ada perubahan tekanan di situ, ya. Karena ada perubahan tekanan itu, maka air itu kemudian mengalir, ya. Air mengalir dari atas ke bawah karena perbedaan yang berbeda antara yang di atas dengan yang di dalam. Sehingga di sini kemudian elektromagnetic potensial atau delta V ini itu identik dengan besarnya ini ya, besarnya pada perubahan tekanan. Ya, jadi sekali lagi elektrokinetik ini ya berarti ada pergerakan ion pada sebuah fluida di mana fluida itu mengalir pada pori-pori, batuan, ya. Nah,
Kenapa fluida ini mengalir? Tentunya karena ada perubahan tekanan. Kalau tidak ada perubahan tekanan, tidak ada tekanan perbedaan tekanan, maka fluida itu tidak akan mengalir. Ya. Artinya delta P ini adalah merupakan sebagai gaya yang menyebabkan fluida itu bergerak dalam ruang pori. Ya. Nah, karena ini adalah berkaitan dengan fluida yang mengalir dalam pori, maka memang elektromagnetik potensial ini biasanya dipakai untuk konsepnya di hidrogeofisik, ya, atau geofisika, geofisika air tanah. Ya. Nah, di mana seperti yang saya sampaikan tadi bahwa delta P identik dengan delta P, di mana pembandingnya adalah ada 4 poin ini, gitu ya. Ya. Sini adalah perbedaan mobilitas antara positif dan negatif, ya. Juga bisa dikatakan sebagai difusi. Kemudian ini adalah konsentrasi elektrik dari fluidanya, semakin besar elektrolitnya, ya, fluidanya berbentuk elektrolit, maka semakin besar mempengaruhi delta P-nya di sini. Kemudian berbanding terbalik dengan viskositas, ya. Viskositas ini adalah tahanan yang menyebabkan fluida itu sulit untuk mengalir. Artinya, semakin dia kental, ya, viskosnya tinggi, maka semakin sulit dia mengalir, walaupun tekanannya sudah tinggi, gitu ya. Karena dia bisa memberikan sebuah resistansi agar dia tidak bergerak. Sehingga di sini eh, viskositas di sini berbanding terbalik dengan nilai delta P-nya. Gitu ya. Kemudian berbanding terbalik juga dengan konduktivitas dari fluidanya. Nah, biasanya contohnya seperti ini tadi kemarin ya saya sampaikan. Nah, ya, bentar. Oh ini ya. Jadi karena dia hidrofisik maka nilainya bisa negatif, bisa positif ya, tergantung pada proses aliran fluidanya itu. Ya. Tapi walaupun dia positif negatif, tapi biasanya nilainya kurang lebih sampai hasil pengamatan itu adalah minus atau positif dan negatif 50 milivol ya, yang ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo silakan. Kalau ada yang bertanya. Nggak ada ya? Kita lanjut. Nah, perbedaan atau istilahnya perbandingan antara berapa nilai potensial terhadap berapa nilai tekanan yang diberikan, maka perbandingan antara delta P dengan delta P itu disebut dengan inisialnya simbolnya adalah C, koefisien coupling. Ya. Oke, dari persamaan ini, ya, maka sudah sangat jelas ya bahwa C ini akan naik ya jika ukuran butirnya semakin kecil, ya, semakin kecil. Kemudian hasil penelitian juga membuktikan bahwa temperatur semakin kecil, ya, maka C-nya semakin turun. Ya. Begitu sebaliknya jika temperaturnya naik, maka C-nya juga naik sini. Nah, kemudian jika ini apa namanya? Tadi saya jelaskan, ada yang masih ingat? Apa ini? Konduktivitas, Pak. Oke, konduktivitas. Terima kasih, Dinda. Jadi konduktivitas air, ya,
Jika dia kecil, maka C-nya semakin naik. Kemudian ini apa? Viskositasnya, Pak. Ini K? Apakah? Konstanta dielektriknya. Ya, konstanta permeabilitas ya. Nah, ternyata tidak K besar, C besar enggak, ternyata juga memberikan efek yang lebih kompleks gitu ya. Sehingga ditulis di sini bahwa permeabilitas mempunyai efek yang sangat kompleks terhadap C. Artinya bahwa bukan berarti kalau di persamaan ini semakin besar K-nya, C-nya semakin besar, enggak juga, ya, gitu. Atau memang benar secara persamaan semakin besar K, ya, maka semakin besar C-nya. Tapi bisa jadi kalau di sini persamaannya pasti linier, tapi karena antara permeabilitas dengan koefisien kopling ini dianggap sebagai yang sesama yang lebih kompleks, sehingga bisa jadi hubungan antara C dan K dia tidak linier. Oke, ada pertanyaan? Monggo silakan. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya memasukkan ini telat-telat ini. Oke, ya. Jadi di sini ya secara teori memang bahwa delta P-nya 0, maka ini kok nggak bisa. Nah, ini ya kalau delta P-nya 0, maka C-nya delta P-nya itu bisa jadi dia 0 ya. Artinya kalau tidak ada perubahan tekanan, fluida tidak mengalir, maka menyebabkan bisa jadi bahwa potensialnya itu sama dengan 0. Ya. Nah, kalau ini sudah terbukti memang ya. Kebetulan saya pernah punya mahasiswa yang TA, kebetulan melakukan monitoring penyedotan air bawah tanah dan di atasnya melakukan pengukuran SP ya, dan sudah terbukti ya bahwa ketika terjadi penyedotan ya, penyedotan sumur, maka di sekitar sumur ini akan terlihat bernilai SP-nya positif. Di lain pihak, ketika dimatikan, kemudian terjadi infiltrasi mengisi pompa, mengisi ruang sumur itu, maka SP-nya menjadi negatif. Ya. Tuh. Ya. Jadi berarti apa? Seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, kalau Anda punya tambak, kemudian dibolongin bocor, berarti kan ada aliran fluida. Ya. Aliran fluida berarti ada perubahan tekanan. Perubahan tekanan, maka akan terjadi munculnya delta V. Bisa delta V-nya positif atau negatif, gitu ya. Oke, kalau mau.
Oke, sekarang saya lanjut tentang elektrokimia. Elektrochemical potensial atau potensial elektrokimia ya. Jadi ini yang kemarin saya jadikan tugas buat Anda ya. Jadi bahwa adanya fluida yang mengalir kemudian atau dia tidak mengalir ya, tetapi ada perbedaan konsentrasi elektrolit di dalam tanah tersebut ya, maka akan terjadi munculnya potensial yang disebabkan karena adanya pergerakan ion-ion ya akibat adanya perbedaan dari jumlah kandungan elektrolit itu ya. Itu. Jadi ketika terjadi perbedaan konsentrasi ya pada tanah yang sama ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi tanah yang kering dan basah bisa jadi sebagai perbedaan konsentrasi ya. Sehingga ketika terjadi perubahan konsentrasi maka terjadilah pergerakan ion-ion ya baik kation maupun anion di dalam tanah tersebut sehingga muncullah potensial. Nah, pergerakan akibat perbedaan konsentrasi pergerakan ion ya di dalam tanah itu kemudian menyebabkan potensial itu maka disebut kejadian ini disebut dengan potensial elektrokimia, khususnya adalah potensial difusi ya atau liquid junction. Jadi potensial difusi atau liquid junction itu adalah akibat adanya perbedaan konsentrasi. Nah, kemudian ya, walaupun ini hanya terjadi di percobaan ya, potensial elektrik ini bisa muncul ketika saya punya sebuah buah logam metal yang dicelupkan di dalam konsentrasi yang berbeda, ya, maka muncullah potensial yang disebut dengan nurse potensial atau potensial nurse, ya. Jadi potensial nurse itu adalah ketika saya punya dua buah logam yang sama, tetapi saya memasukkannya di dalam konsentrasi larutan yang berbeda. Ya. Nah, adanya potensial difusi, potensialness ini, gabungan dua buah potensial ini, inilah yang disebut dengan potensial elektrokimia, ya, atau disebut dengan potensial statik, ya, atau potensial diri. Ya. Nah, biasanya kalau kita melakukan pengukuran untuk eksplorasi mineral, maka potensial statik inilah yang disebut dengan noise yang harus dihilangkan. Ya. Karena kita tidak butuh informasi akibat adanya potensial akibat adanya proses-proses kimia di dalam tanah ini. Ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, tadi kan Sama. Bapak menyebutkan kalau kedua antara liquid junction dan yang nurse itu adanya perbedaan konsentrasi, ya, Pak. Untuk keduanya itu perbedaannya secara spesifik apa ya, Pak? Nah, ini tadi ya. Kalau nurse itu ya. Nah, kalau ini ya, selain perbedaan konsentrasi bisa jadi perbedaan mediumnya ya, konsentrasinya juga ya. Sehingga menyebabkan pergerakan antara ation, ya anion dan kation di sini, mobilitas ya ini arus kation, ini arus anion ya. Pada konsentrasi yang berbeda. Artinya ini yang bisa lebih umum ya. Jadi tanah yang sama ataupun tanah yang berbeda akibat adanya dia berbeda di larutan konsentrasi yang berbeda ya, maka menyebabkan dia pergerakan. Kalau yang ini seperti yang saya jelaskan tadi, nurse potensial itu ya saya punya logam yang sama ya, ya Mas ya, logam yang sama, dua buah logam, kemudian saya celupkan pada larutan yang sama pula, tetapi berbeda konsentrasi. Ya. Sehingga tidak ada proses
apa namanya, uraian mobilitas, ya kalau diuraikan aneh ya, katian apa namanya, reduknya. Jadi nggak ada aliran arus ation, ya, anion dan kation, tapi yang hanya disebabkan karena ini, ya, perbedaan konsentrasi C1 dan C2. Tuh, kalau saya balik lagi tadi mana ya? Nah ini ya, ini. Jadi dua identik metal yang dicelupkan dalam larutan yang sama, tentunya larutan sama, cuma hanya perbedaan konsentrasi, gitu ya. Oh, baik Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, ya. Oke, sekarang saya masuk ini karena yang penting ya. Kalau yang tadi saya sampaikan kan elektrokimia potensial itu merupakan potensial apa namanya potensial statik ya. Bisa jadi juga merupakan sebuah noise ketika saya melakukan pengukuran potensial mineralisasi ya. Nah, kenapa ini penting? Ya, karena potensial mineralisasi inilah yang menjadi acuan atau dipakai muncullah metode SP ya akibat adanya proses mineralisasi tuh. Nah, SP ketika akibat adanya potensial mineralisasi ini ya itu nilainya antara 100 sampai 1000 milivolt ya. Dan tadi kan sudah saya sampaikan kemarin bahwa ada beberapa batuan ya atau selama ore deposit itu akan memberikan nilai yang negatif. Dan yang memberikan nilai negatif itu anomalinya adalah untuk deposit pyrite ya dan magnetite, grafit ya. Itu jadi yang berkaitan dengan asosiasi dengan emas ya, asosiasi dengan beberapa logam lainnya termasuk mangan gitu ya. Kemudian karena dia apa namanya di dalam tanah sudah ada mineralisasinya maka nilai SP-nya relatif dia stabil ya. Tidak mengalami naik turun ya. Beda dengan elektrokimia sangat-sangat tergantung kepada berapa jumlah larutan yang ada di dalam tanah itu, kemudian berapa perbedaannya sehingga muncullah difusi itu ya itu. Dan itu sangat tergantung difusinya dia kalau ketika pagi siang pasti akan berubah karena siang mungkin terjadi pengeringan ya drying pada tanah sehingga timbullah perubahan nilai difusi ya. Kalau yang ini enggak relatif stabil ya. Dan tahun 60 jauh sebelum Anda lahir, kita juga lahir jauh sebelum kita lahir juga ya, termasuk saya juga, itu sudah mengajukan apa namanya teori yang dikenal dengan Sarto and Monet ya. Sarto and Monet terkait proses potensial mineralisasi ya. Tuh. Nah, ini yang kemudian kata kuncinya adalah ini ya. Jadi ini hipotesis ini tidak bisa menjelaskan kenapa kok nilainya 100, kenapa 50, artinya bahwa tidak ada persamaan yang detail yang secara eksplisit menjelaskan, oh ternyata kalau pyrite ini sangat tergantung pada A, B, C, D, E, F gitu ya. Persamaannya. Ya. Nah ini yang juga menjadi tugas Anda kemarin ya. Reduksi, oksidasi. Ya. Dan yang terpenting adalah adanya muka air tanah yang menjadi pembatas antara di sini adalah sel anoda, ini adalah sel katoda. Ini batuan FeS2 tuh namanya apa batuannya? Ada yang masih ingat? Pirit, Halo? Pak. Bukan. Ya, pirit. Ya, Pirit. benar. Pirit. Ya. Kenapa kok pirit? Ya, ya memang pirit itu biasanya ya merupakan asosiasi dengan munculnya emas waktu itu ya. Terus sekarang pun juga sama.
kalau saya punya ada beberapa di Tumpang Pilih, berarti di sekitarnya ada lingkungan pengendapan emas di situ, ya. Oke, ini adalah terjadinya, reaksi redox, ya, yang menjadi tugas buat Anda. Anda bisa menjelaskan sendiri, ya. Oke, selanjutnya adalah pengukuran SP dan interpretasi. Kuliahnya udah selesai nih, alhamdulillah berarti, jangan lama-lama. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada? Oke, sebelum saya akhiri, saya lanjutkan dulu sebentar, ya. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Mohon maaf belum saya share di Classroom, ya. Jadi, saya mereview kembali tentang potensial mineralisasi, ya, di mana adanya proses reaksi redox, ya. Kemudian ini selalu muncul di mining geofisik dan anomalinya seperti yang saya sampaikan tadi adalah 100 sampai 1000 milivolt, ya. Nah, ini adalah, teori satu Mane, ya. Teori satu Mane yang menyebabkan adanya reaksi redox di sini dan semua prosesnya itu adalah akibat adanya, dibantu dengan adanya, keberadaan air tanah, ya. Jadi keberadaan di sini adalah keberadaan water table sebagai pembatas, eee, terjadinya mana yang terjadi reaksi oksidasi dan, terjadinya reaksi reduksi, gitu ya. Nah, aliran inilah kemudian yang menyebabkan anomalinya menjadi negatif, gitu ya. Jadi ini ya, ini alirannya saya kan ini ke sini, ini ke sini, ya. Sehingga kalau saya ngukur di permukaan, wajar kalau dia mengikuti ini, itu. Nah, jadi akan negatif, ya, potensialnya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti saya akan berikan kepada Anda, ya, buku, kemudian Anda membuat kelompok, tugas untuk membuat petunjuk praktikum mandiri, ya, masing-masing kelompok 5 orang, tergantung kepada Anda, silakan. Yang penting tidak boleh, satu gender dalam satu kelompok, jadi semuanya ada kelompok cowok dan cewek, gitu ya. Untuk membuat, buku petunjuk praktikum, tapi bukan minggu ini, ya, minggu ini kita off dulu. Anda mungkin persiapan buat kue, persiapan apa, beli baju baru gitu ya. Jadi mungkin agak sibuk, ya, jadi saya tidak akan memberikan tugas, tapi paling enggak, saya akan memperkenalkan bagaimana kalau, mengingatkan kembali, ya, mengintroduce dulu, ya, bahwa akan ada tugas buat Anda, setelah liburan ini, yakni membuat praktikum, terserah Anda mau seperti apa, tapi, akan saya share beberapa referensi buat, praktikum, ya, modul praktikum SP, ya. Masing-masing, membuat modulnya ini adalah per kelompok aja, satu kelompok isinya 5 orang,
dan harus terdiri dari cowok dan cewek. Tuh. Nah, oke, kembali kepada SP. Sekarang saya masuk ke pengukuran SP ya. Pengukuran SP itu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sangat sederhana karena hanya butuh 2 buah poros pot seperti ini ya. Poros pot itu adalah pot yang berpori, jadi di sini adalah apa namanya, dia tidak buntu, tapi dia berpori, maka disebut dengan poros pot, ya. Jadi di sini ujung-ujungnya ini dia bisa berpori, sehingga air yang dimasukkan di dalam poros pot ini bisa keluar, kemudian melakukan interaksi dengan, tanahnya, gitu ya. Jadi saya butuh 2 buah poros pot, kemudian saya butuh digital multimeter atau avometer, ya. Syukur-syukur, mempunyai ketelitian plus minus ini, ya. Jadi punya ketelitian 0,1 milivol, ya. Itu lebih bagus. Kemudian tentunya adalah kabel. Nah, dalam, poros pot ini, ya, itu ini nanti ada terminalnya yang dijepit dengan kabel, ya. Maka ini adalah logam tembaga, ya. Logam tembaga, ya. Kemudian di mana logam tembaga ini direndam di dalam air larutan, ya. Larutan garam, tapi bukan larutan cap kaki 3, ya, jangan. Atau larutan Pocari Sweat, jangan, ya. Lebih baik buat berbuka aja, ya. Nah, larutannya adalah, nah kalau ini jangan diminum ya, jangan diminum, ya. Soalnya kalau diminum nanti, Anda bisa mual-mual. Jadi ini larutannya adalah larutan CuSO4, ya. Warnanya biru, ya, warnanya biru-biru tua. Jadi kalau CuSO4 ini adalah garam, ya kan. Garam, nah garamnya ini, ya, kemudian kayak Anda buat kopi, sekian sendok CuSO4 dimasukkan dalam ini, di dalam, poros pot, kemudian diisi air, kemudian diaduk, ya. Jangan sampai larut semua, ya. Jadi larutannya adalah larutan jenuh, di mana di dalam larutan ini masih terdapat beberapa, butiran-butiran CuSO4, ya. Dia tidak semuanya larut, gitu. Jadi 2 buah poros pot ini diisi dengan ini, ya, dengan larutan CuSO4 dan tembaganya itu harus terendam di dalam, eee, harus terendam di dalam poros pot ini, ya. Ya, kodol. Harus terendam di dalam, ya, di dalam poros pot ini, ya. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi hanya butuh 2 buah poros pot, avometer, suhu ketelitiannya 0,1 milivol, kabel, kemudian poros potnya diisi oleh air yang dicampur dengan larutan garam CuSO4. Airnya sembarang ya, tidak harus air mineral atau air apa namanya, air minum ya. Air minum juga bagus juga buat larutannya atau PDAM juga nggak masalah kok, karena kita nggak minum ya. Oke, udah stop di sini aja dulu ya. Ada pertanyaan? Besok minggu depan kita lanjutkan ini ya. Habis ini saya juga berikan data Anda, kemudian siap-siap Anda membuat kelompok aja dulu ya. Untuk minggu depan kita 2 minggu lagi kita masuk tentang pengukuran SP. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya.
Ini jadi cukup 30, ya 45 menit lah. Mau bertanya, Pak, Ya silakan. untuk yang kelompok tadi apakah harus kalah ya, Pak? Enggak, Bebas ya, Pak, yang penting ada cowok cewek? yang penting ada cewek-cewek dan kemudian namanya harus jelas. Syukur-syukur Anda ya, biasa yang nggak kebingungan ya, dijelaskan katakanlah Zahra dalam kurung NRP ini dalam kurung kelas A gitu ya. Faiz Ya, baik, Pak. titik koma apa gitu ya. Fahmi NRP kelas A. Oke, terima kasih, Pak. Iya, ya. Ada lagi? Catat dulu ya kelas A. Andi, ada nggak? Halo? Andi ada nggak? Oke, nggak ada. Tasya, Hadir, Pak. kemudian Junior, Hadir, Pak. Nur, Hadir, Nur, Calvin, Hadir, Pak. Tigar, Hadir, Pak. Nanda, Hadir, Pak. Ayu Putri. Ayu Putri, mungkin nggak ada. Adelia, Adelia, nggak ada. Putri, Hadir, Pak. Arya, Arya Dani, Rafael, Mohon maaf Pak, Hadir, Pak. Arya Dani hadir. apa? Arya Dani hadir. Rafael ada ya? Ada, Pak. Hadir, Pak. Maaf, Mata Ardelia hadir, Pak. Hmm? Ardelia hadir, Pak. Oh, aku panggil tadi kamu tidur loh. Farhan, Jeremy, Yesia,
Hadir. Yes, iya, hadir. Stephanie, Hadir, Pak. Nugroho, Hadir, Pak. Sultan, nggak ada. Sultan nggak ada. Viko, Hadir, Pak. Dimas, Hadir, Pak. Savio, Hadir, Pak. Fahmi, Hadir, Pak. Afif, Alifatul, Hadir, Pak. Siti, Nafisa, Hadir, Pak. Eta, Hadir, Pak. Prota, Prota ada nggak? Elita, Hadir, Pak. Nur Iksan, Hadir, Pak. Vega, Hadir, Pak. Alfian, Hadir, Pak. Lutfi, Arshila, Anggi, Hadir, Pak. Galdino, Hadir, Pak. Angger, Hadir, Pak. Damar, Hadir, Pak. Fatan, Fatan nggak ada. Muhibin, Hadir, Pak. oke, terima kasih. Sekarang kelas B. Belum teron tuh apa ya maksudnya? Karena mohon maaf tadi mic saya belum teron. Apa teron tuh? Terus? Sih Pak, tadi mic Hmm? saya belum nyala. Saya Hmm? Sultan Dava dari kelas Pak. NLP? 35 Pak. Permisi Pak Anang. Ya. Ini saya di WA Andi. Andi terpental Pak tadi. Hmm? Belum masih ketika dipanggil tidak menjawab tadi. Terpental keluar Zoom Pak. Andi Khairil. Andi? Ini masih proses join Pak. Tapi sebelumnya apakah ada waiting room Pak nggih? Enggak ada. Mboten nggih. Oh nggih. Gimana Pak? Hadir, Pak. Ini saya Hadir. join. Ini. Ada lagi yang belum di absen kelas A? Ayo Putri itu yang mana? Nomor berapa? Ngomong, aku nggak mau chat.
Ayu, nomor berapa NRP? NRP berapa, Ayu? Bermasalah apa lagi? Ayo, yang belum? Semua bermasalah. Udah ya, berarti ya. Oke, sekarang kelas B. Abdillah? Hadir, Pak. Hmm. Farah? Hadir, Pak. Totna? Hadir, Pak. Vika? Hadir, Pak. Hadi? Hadir, Pak. Priska? Hadir, Pak. Faiz? Hadir, Pak. Bella? Hadir, Pak. Sarif? Udin? Hadir, Pak. Adinda? Hadir, Pak. Damian? Damian Nus? Ardi? John? Chris? Hadir, Pak. Atwin? Khairunisa? Hadir, Pak. Suban? Hadir, Pak. Erik? Hadir, Pak. Aldila? Aldila nggak ada? Rosan? Hadir, Pak. Hafiz? Hadir, Pak. Rifki?
Rifki nggak ada ya? Elvi? Elvi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alia? Hadir, Bapak. Alia? Salsabila? Maulida? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hmm? Rifki Ahmad? Ada? Hadir, Pak. Alia Salsabila? Hadir, Pak. Ada? Alia? Ada, Pak. Ada Pak, tapi suaranya kecil. Maul? Lida? Hadir, Pak. Dia? Hadir, Pak. Faiz Nugraha? Hadir, Pak. Nikita? Hadir, Pak. Alif? Izul? Hadir, Pak. Zahra? Hadir Pak. Afif? Maria? Hadir, Pak. Zidan? Hadir, Pak. Anggun? Hadir, Pak. Auranisa? Hadir, Pak. Jiva? Hadir, Pak. Kayla? Hadir Pak. Anda? Hadir, Pak. Pradipta? Tidak ada. Hilary? Hilary nggak ada. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Kalau minggu depan. Minggu depan ada kuliah nggak? Hari raya, Pak. Hari raya, Pak. Oke, setelah itu kita offline ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Ya.